Ibu Sri Natin, usia 63 tahun. Pada tahun Ex-kepala sekolah. 1999, saya hamil anak saya yang kedua. Itu mulai terasa sakit di perut bagian bawah. Kemudian sampai dengan melahirkan saya pikir penyakit itu bisa hilang gitu kan. Karena kata ibu-ibu itu kalau hamil pasti sakit di bawahnya. Namun setelah lahir nanti hilang. Ternyata tidak, Bapak dan Ibu. Sakit itu malah bertambah parah gitu ya, tambah parah. Kemudian saya tahun 2013, singkat ceritanya, langsung cek ke dokter kandungan di rumah sakit terdekat dengan rumah. Kebetulan dokter tersebut langsung meriksa di ruangan itu dengan sebuah alat yang saya juga nggak tahu alatnya itu apa. Dan di layar itu terlihat gumpalan seperti berwarna coklat kehitaman dan sudah berdiameter 13 cm. Nah, itu di saat itu saya masih dinas dan pekerjaan juga luar biasa, yang namanya mengajar pasti capek gitu ya, tapi dengan keikhlasan saya tetap mengajar. Kemudian dokter tersebut mendiagnosa bahwa saya kena kista ya, kista. Nah, selama dari hamil sampai dengan sudah lahir sampai dengan tahun 2013 itu kandung kemih saya juga berasa sangat sakit banget, luar biasa, karena ada tekanan. Jadi mungkin buang air kecilnya agak susah. Namun itu ditahan, terus ditahan sama saya. Nah, tahun 2013 itu sudah diangkat, dioperasi, dan beberapa tahun setelah dioperasi memang sehat, namun pekerjaan juga lah yang membuat saya ibu rumah tangga juga, kemudian di kedinasan juga, makanya terasa lagi sakit itu. Malah setelah dioperasi itu pendarahan yang luar biasa, setiap saya lelah pendarahan itu keluar, dan itu bertahun-tahun hingga tahun 2023. Tahun 2023 itu saya kebetulan pas Idul Fitri, saya pengen banget ketemu orang tua saya di Jawa Timur, dan saya pulang berdua suami. Kemudian di mobil itu saya juga udah mengeluh gitu ya, sudah sakit banget. Ternyata tiba di kampung saya sudah pasrah joprak gitu ya di tempat tidur. Kemudian ponakan saya ternyata memiliki PMD yang kecil yang aku puntur tadi. Nah, disitulah saya dikenalkan dengan PMD itu, kemudian diterapi. Yang diterapi bukan di perut saya. Mungkin dia juga belum begitu ngerti apa yang harus diterapi, tapi diterapi di punggung belakang, badan belakang, dengan kaki dan tangan. Nah, malamnya itu terasa enak, saya jadi enak tidur. Yang biasa merasakan kesakitan dan susah tidur, makan pun saya nggak begitu nafsu gitu ya. Nah, itu malam itu enak tidur. Kembali ke Jakarta, kebetulan ponakan saya juga tinggal di Jakarta. Saya kejar, tolong dek, saya antar ke tempat di mana benda ini ada, dijual di mana. Nah, kemudian saya diajak ke kantor sini. Saya baru kenal kantor ini waktu itu ya, tahun berapa itu. Kemudian di kantor sini saya malah ketemu seorang leader yang luar biasa, yaitu Ibu Mela. Mana ya Bu Mela ya? Lagi sholat. Ibu Mela yang tadi juga mondar-mandir di sini. Nah, Bu Mela kemudian menerapi saya dengan satu alat lagi selain tadi aku puntur, dengan ini yang PDP. Dengan sinar yang kata dokter tadi biru, merah, kemudian magenta. Nah, diterapi sekali di kantor ini ternyata kok pendarahannya enggak timbul lagi, hanya sedikit lah besoknya gitu. Saya akhirnya kembali lagi ke kantor karena saya pengen diterapi yang kedua kali. Belum yakin, padahal sudah enak ya di badan. Kemudian terapi yang kedua, malam sampai paginya lagi sudah tidak ada pendarahan yang keluar sama sekali. Kemudian saat itu juga setelah diterapi di sini, saya memutuskan Bapak Ibu untuk membeli dua alat tadi, PMD dan PDP. Yang
nggak berpikir panjang. Saya sebenarnya belinya itu bukan untuk gaya-gayaan, nggak, tapi saya pengen sehat. Ya, itu hanya itu, pengen sehat. Kemudian kedua alat itu saya bawa pulang. Saya pakai rutin setiap hari, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam sampai dengan 1 bulanan. Ternyata semua penyakit saya itu nggak ada rasa lagi. Bahkan saya itu pernah ada peradangan di leher juga, 7 titik peradangan. Itu hasil dari lab di Pramita. Ya, itu lab yang ya super terkenal juga, dan itu ternyata sampai saat ini juga sudah nggak berasa. Tadinya saya merasakan di sini seperti ada yang ngalir panas dingin gitu. Sekarang sudah tidak ada Bapak Ibu, dan saya masih bisa berdiri di sini sampai saat ini sehat walafiat. Bapak dan Ibu, berterima kasihlah kepada orang yang mengundang Bapak dan Ibu hari ini, karena bukan sebuah kebetulan. Yes. Ya, karena itu adalah petunjuk dari Allah. Jika ibu bapak sakit, maka jangan ragu lagi meminang alat-alat Ivohoe ini sebagai dokter pribadi di rumah. Itu saja sih pesan saya. Kemudian saya terima kasih juga kepada Pak Rifat dan Ibu Rini yang sudah membimbing saya setiap hari, nggak bosan-bosannya. Biarpun diomelin, saya tetap semangat ya. Kemudian Ibu Colili dan Pak Sapri dan Ibu Mela yang sudah tiap hari mendampingi saya, nggak bosan-bosannya ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sini semuanya bisa memiliki alatnya, bisa sehat semua, dan sehat juga kantongnya ya. Terima kasih sebesar-besarnya juga kepada CEO kita Mr. Nicholas Jang yang sudah membawa alat-alat ini ke Indonesia. Mudah-mudahan alat-alat ini bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saya sendiri, alat-alat tersebut tidak saya diamkan di rumah, tapi buat membantu tetangga-tetangga, teman-teman, teman sekolah, teman alumni, apalah pokoknya semuanya saya tawarkan, saya posting di medsos supaya alat-alat saya yang ada di rumah itu terpakai untuk orang banyak. Hanya itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.